Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri 1 Sobotoro dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1. Tentang budaya positif. Kalau membicarakan budaya positif, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Monggo, siapa yang ingin menjawab? Kalau mendengar budaya positif, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak dan Ibu? Ya, kebiasaan baik. Apa beri? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik, iya, betul. Mungkin ada lagi? Perilaku baik. Perilaku baik, iya betul Bu Novi. Perilaku baik. Mungkin ada lagi Pak Tri? Tulis mungkin? Oh sama ini. Budaya positif ini mungkin Pak Arif. Yang ada di benak Pak Arif apa nggih? Kalau kita mendengar atau melihat budaya positif? Santun, nggih. Budaya positif dulu sebelum saya mempelajari di guru penggerak, yang saya pahami budaya positif itu adalah kebiasaan atau pembiasaan yang baik. Tetapi setelah saya mempelajari, ternyata tidak hanya seperti itu. Tidak terpaku hanya sebagai pembiasaan yang baik, tapi lebih daripada itu tentang moral, tentang karakter, tentang perilaku, tentang semua kegiatan kita yang mempunyai nilai-nilai kebajikan ataupun nilai kebaikan, itu nanti bisa menjadi budaya yang positif. Apa Pak? Tidak hanya sila kedua Pak Arif, itu nanti sudah mencakup 5 sila. Iya. Untuk budaya positif kali ini kita mengacu kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, guru atau pendidik itu diibaratkan kita menuntun, tidak menuntut anak. Jadi kita itu menuntun anak yang anak tidak bisa, yang anak belum bisa, yang anak belum menentukan keinginan, belum menentukan bakatnya, itu kita menuntun dengan cara apa? Yaitu dengan cara pembelajaran di kelas. Karena kita semua adalah pendidik yang berada di kelas masing-masing. Kita ambil contoh perbandingannya yaitu dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan. Misalkan saja petani. Pada hakikatnya petani itu mempunyai kewajiban yang sama dengan pendidik. Kok bisa ya? Iya. Petani itu dia berkewajiban untuk membuat padinya menjadi baik, menjadi bagus, sehingga ketika musim panen dia mendapatkan hasil panen yang maksimal. Begitu juga dengan kita sebagai pendidik. Kita diupayakan untuk menumbuh kembangkan pembelajaran yang baik pada anak, sehingga nanti ketika anak sudah lulus, anak memiliki atau mempunyai karakter yang baik, mempunyai kepribadian yang baik, dan mempunyai segalanya yang baik. Pasti tujuan kita bersama seperti itu. Ini ngomong boleh? Iya. Petani akan berusaha memperbaiki kondisi tanah. Ia akan berusaha memelihara tanaman padinya dengan cara apa? Memberi pupuk dan juga menyiram, membasmi ulat dan juga jamur yang mengganggu hidup tanaman padinya. Begitu juga dengan pendidik. Pendidik juga seperti itu. Kita sebagai pendidik
juga pastinya akan mengupgrade diri. Untuk apa? Untuk nanti memberikan hal-hal yang lebih baik. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Inggih, monggo Bu. Sebagai seorang pendidik, tentunya kita juga harus mengupgrade diri. Kita memperbaiki diri, selalu ingin mengetahui hal baru, selalu ingin mencoba hal baru. Untuk apa? Supaya anak didik kita tidak ketinggalan zaman. Supaya anak didik kita selalu mengetahui hal-hal baru yang ada pada dunia pendidikan. Seperti itu. Nah, dalam budaya positif ini yang akan kita pelajari atau yang akan kita bahas nanti ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, stimulus respon, dan lakukan teori kontrol. Apa itu? Nanti ya. Yang kedua yaitu arti disiplin dan juga 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan juga penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Nah, saya yakin pada diri panjenengan pasti bertanya-tanya, kuwi lho ge opo? Kok enek kontrol, enek kebutuhan dasar, pomene segitiga restitusi ki lho. Ge opo kuwi? Nah, ini yang saya katakan di awal tadi, nggih. Ini adalah hal baru yang sebenarnya sudah panjenengan praktekkan, tetapi hanya saja istilahnya seperti ini sebenarnya. Untuk perubahan paradigma dan stimulus respon. Nah, perbedaan antara paradigma, stimulus respon dan juga teori kontrol itu sudah ada di tabel, bisa panjenengan baca, ya. Itu kalau stimulus respon itu pada dunia pendidikan khususnya, itu yaitu realitas atau kebutuhan kita itu sama sebagai pendidik. Untuk yang teori kontrolnya yaitu realitasnya kita itu berbeda. Ternyata setiap pendidik itu berbeda sebenarnya. Untuk perbandingan yang kedua dan yang terakhir itu monggo bisa panjenengan baca sendiri. Dan yang terakhir itu model berpikir menang kalah, itu untuk stimulus respon. Jadi kalau yang dulu itu kita pasti ketika anak mengerjakan itu, oh ini yang pintar, ini yang tidak bisa. Itu sama juga dengan yang menang dan kalah. Nah, pada teorinya itu kurang tepat, gitu. Seharusnya menggunakan teori model berpikir menang dan menang. Bahwa anak itu tidak ada yang pintar dan tidak ada yang bodoh. Semua sebenarnya sama. Karena apa? Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contohnya saja pada anak yang ikut lomba MIPA kemarin. Oke, mungkin mereka lebih unggul pada mata pelajaran MIPA khususnya, matematika dan MIPA. Tapi belum tentu dia pandai dalam menari. Belum tentu dia pandai dalam bermain drama. Nah, mungkin anak yang kita anggap kurang mampu dalam pelajaran atau anak yang kita anggap di kelas itu suka membuat gaduh, dia mungkin lebih pandai dalam kesenian. Makanya kita tidak boleh membedakan antara ini anak yang pintar dan ini anak yang belum pintar. Iya, belum pintar atau kurang pintar. Saya ambil contoh, kalau anak sudah keluar dari sekolah, mungkin panjenengan juga mengalami, sudah pernah tahu, mungkin juga itu anak didik panjenengan. Ketika sudah keluar SMA, ada anak yang dulunya di sekolah itu bandel. Ada dulunya anak yang di sekolah itu suka jahil, mengganggu teman, dan mungkin
suka membuat heboh satu sekolah. Tapi ketika dia keluar dari SMA atau mungkin perguruan tinggi, dia menjadi polisi. Dia sudah menjadi dosen. Anak yang MIPA tadi setelah keluar dari sekolah, mungkin dia tidak jadi apa-apa. Mungkin dia masih bingung dalam mencari pekerjaan. Nah, itulah makanya kita tidak boleh membandingkan ini anak yang pintar, ini anak yang kurang pintar. Karena apa? Pintar dan tidak pintarnya semua itu sebenarnya sama. Tinggal bagaimana kita sebagai pendidik dan juga lingkungan, juga orang tua yang menuntun anak tersebut. Bukan menuntut, perlu digarisbawahi, menuntut. Sekarang untuk yang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Makna disiplin. Disiplin berasal dari kata bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Ketika kita mendengar kata-kata disiplin, yang ada di benak kita pasti nanti patuh pada peraturan, patuh pada tata tertib, taat pada peraturan. Ini apa boten? Nggih. Tetapi sebenarnya lebih luas daripada itu, yaitu disiplin positif tidak harus memberi hukuman juga. Justru itu adalah alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan hukuman sama sekali. Seperti ini ya Pak Ibu ya. Ketika panjenengan menerapkan kedisiplinan di kelas, kalau ada anak yang melanggar, pasti panjenengan larinya pada hukuman. Ini apa boten? Iya, itu pasti. Padahal sekarang kita tidak boleh memberikan hukuman, tapi kita lebih memberikan konsekuensi. Loh, apa ya tidak sama? Tidak sama. Nanti akan kita bahas nih. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi biar anak patuh. Dan ketika kita melaksanakan kedisiplinan pasti ada rasa ketidaknyamanan. Karena apa? Kita dituntut untuk disiplin. Jadi kita merasa tidak nyaman. Dari kedisiplinan tadi, kita nanti juga akan mempelajari di sini. Di sini motivasi perilaku manusia. Semua nanti juga akan ada kaitannya, ya Bapak Ibu. Nanti panjenengan akan bisa mengkaitkannya ketika nanti materi sudah selesai. Teori motivasi perilaku manusia. Kenapa harus mempelajari ini? Supaya kita mengetahui ketika anak berbuat atau anak melakukan sesuatu hal, berarti anak itu mempunyai motivasi untuk melakukan hal tersebut. Yaitu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu merupakan motivasi dari luar atau eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Jadi ketika anak melakukan sesuatu itu dia ada harapan, nanti saya biar dipuji oleh Bu Eli, nanti saya biar mendapatkan penghargaan dari Bu Lis. Nah, itu termasuk motivasi dia di nomor 2. Nah, yang paling tepat itu seharusnya di nomor 3, yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan harapan kita. Nah, itu motivasinya adalah motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri sendiri. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, semua harus bermula dari diri. Jadi kalau kita ingin membiasakan anak atau membiasakan teman, membiasakan siapapun di lingkungan kita, yang utama adalah kita membiasakan diri kita sendiri. Ini untuk motivasi perilaku manusia, yang mana
kita sebagai pendidik juga harus mengetahui supaya apa? Supaya dalam kita mendidik anak-anak, kita tahu ketika anak itu melakukan sesuatu, oh ternyata anak ini mempunyai alasan seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memperbaiki pembelajaran kita, memperbaiki situasi yang ada di kelas kita supaya anak-anak mempunyai alasan di nomor 3. Kata nggih? Nah, selanjutnya ada beberapa lingkaran. Lingkaran yang pertama di warna kuning itu adalah peraturan di kelas. Yang kedua, keyakinan di kelas. Yang ketiga, lingkungan positif. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Ini maksudnya adalah di dalam kelas kita pasti ada peraturan kelas. Ini yang saya terapkan dulu sebelum saya mengikuti guru penggerak. Peraturan di kelas itu kita yang menentukan, sekolah yang menentukan, anak-anak yang mematuhi. Ini apa betul? Iya, ternyata itu kurang tepat. Karena apa? Itu namanya memaksa anak untuk mengikuti peraturan. Memaksa. Sedangkan kita tidak boleh memaksa. Kita harus menuntun. Nah, caranya bagaimana membuat peraturan? Kita tawarkan pada anak-anak. Ini yang sudah saya terapkan di kelas saya. Kita tawarkan pada anak-anak. Anak-anak, ayo kita membuat peraturan di kelas kita. Kira-kira apa ya peraturan yang cocok, peraturan yang pas kita terapkan di kelas kita? Ayo kita berdiskusi. Jadi kita bisa meminta dua anak untuk berkelompok untuk membuat peraturan di kelas kita. Kalau peraturannya sudah terbuat, kita sepakati bersama. Oke. Ingat, peraturan itu harus disepakati. Siapa yang menyepakati? Karena itu lingkup kelas, berarti yang menyepakati siswa dan juga guru di kelas tersebut. Kalau sudah sepakat dengan peraturan tadi, namanya bukan lagi peraturan, tapi kesepakatan kelas. Lebih halus dari peraturan. Kalau peraturan lebih memaksa, ya. Kalau kesepakatan kelas, kita sepakat bersama-sama, guru dan juga siswa. Kenapa disebut kesepakatan kelas? Karena sudah disepakati atau disetujui anak-anak dan juga guru. Kalau anak-anak tidak setuju, berarti kita mencarikan solusi yang terbaik atau jalan keluar yang lebih baik. Berarti apa yang tadi sudah atau aturan yang sudah dicanangkan anak-anak atau yang sudah kita buat itu diulas lagi. Mengapa diulas lagi? Kelas. Nanti panjenengan bisa membuat minimal seperti ini. Lebih, saya yakin panjenengan bisa membuat lebih dari ini. Kalau saya karena di kelas 3 itu anak-anak membuatnya ya hanya sekedarnya seperti itu sudah termasuk bagus ya. Itu nanti kemarin saya dan anak sudah sepakat nanti akan diperbaiki lagi karena kata anak-anak, Bu, tulisannya kurang jelas seperti itu. Nanti insya Allah akan saya perbaiki lagi kesepakatan yang sudah kami buat. Ini adalah contohnya. Nah, sekarang pada peraturan ini ada contoh beberapa peraturan, monggo nanti panjenengan jawab, ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Peraturannya seperti itu. Kira-kira keyakinan atau nilai kebajikan yang ingin dituju apa, ya? Rapi, disiplin, tanggung jawab. Iya, rapi, disiplin, tanggung jawab. Mungkin ada lagi. Kemandirian bisa, ya. Jadi anak-anak dilatih mandiri, ya. Untuk yang peraturan kedua, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini mungkin yang agak sulit. Agak sulitnya tidak usah keras-keras, agak sulit.
keyakinan atau nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu mungkin ya kedisiplinan bisa apa Pak Tri? Apa nggih apa belis? Rajin bisa nggih. Napa malih? Kedisiplinan, rajin, tanggung. Iya, tanggung jawab karena dia punya tanggung jawab datang lebih awal. Untuk yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Kalau di sekolah untuk anak-anak, terutama di kelas D, kekerasan itu biasanya anak jahil pada temannya, nutuk koncone, jiwit koncone. Nah itu termasuk kekerasan. Itu dilarang ya. Kira-kira kalau kita melarang, keyakinan apa ya yang akan dituju atau nilai kebaikan apa? Hidup rukun. Menghindari apa? Kekerasan pastinya. Apalagi Beli? Hidup rukun. Hidup rukun ya, pinter. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Toleransi. Iya, saling menyayangi, saling menghormati, saling menyayangi. Banyak sekali nilai keyakinan yang ada di dalamnya. Saling menyayangi. Ini tidak dalam arti Quran loh, guys. Saling menyayangi. Menggunakan masker bila kita di kelas. Maaf, hari ini saya tidak menggunakan masker karena apa? Saya ketika menggunakan ini kita kan juga sudah menjaga jarak, gitu. Nanti suara saya tidak terdengar lantang. Saya sendiri juga mungkin kalau menggunakan mic dengan masker. Nilai kebaikan apa, Ge? Yang pertama, menjaga kesehatan. iya, pasti menjaga kesehatan. Yang lainnya? Nah, ini mungkin pengalaman Pak Arif, Ge. Menjaga bau mulut. Nah, ternyata masker itu banyak sekali, Ge. Iya, Untuk terus aksesoris. Iya, mungkin menjaga gigi biar tidak kelihatan ompong. Bisa. Bisa betul. Iya. Terus kemudian untuk yang terakhir, jangan berlari-lari di kelas. Nilai kebaikannya yaitu bisa saja apa? Iya, hati-hati. Iya, hati-hati menjaga agar tidak cedera. Ya, kemudian apa lagi? Iya, menjaga keselamatan bersama ya. Menjaga ketertiban, menjaga keselamatan. Nah, dari satu saja peraturan nanti bisa panjenengan jadikan kesepakatan di kelas, anak sudah memiliki keyakinan yang ada pada dirinya banyak sekali. Ye? Jadi banyak sekali manfaatnya. Ye? Monggo besok panjenengan mulai membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Nah, sekarang hukuman dan penghargaan. Penghargaan itu ternyata bisa juga menjadi hukuman bagi anak. Kok bisa? Penghargaan kok tidak ada hukuman? Iya. Menurut Alfikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, jadi kalau kita sering memberikan penghargaan, itu bisa juga kita memberikan hukuman pada anak. Kok ini sih? Iya, bisa. Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum seseorang. Yang pertama alasannya, pengaruhnya bisa jangka panjang dan juga jangka pendek. Ini maksudnya, ketika panjenengan memberikan penghargaan pada anak yang hari ini nilainya 100, mungkin ada dua anak, si A dan si B. Sedangkan si C pada hari ini mendapatkan nilai 90. Si C tenang-tenang saja, ya sudah tidak apa-apa. Anak dua itu mendapatkan hadiah dari ibu guru, mendapatkan permen, misal seperti itu.
Tapi pada esok hari ternyata ketika si C mendapatkan 100, panjenengan tidak berikan penghargaan. Nah, itu anak merasa terhukum. Guru ini kasih. Kalau wis gan aku garapnya. Dia merasa terhukum sendiri dengan penghargaan itu. Jadi tidak sembarangan kita memberikan penghargaan. Alasan yang kedua bahwa penghargaan itu juga bisa menjadi hukuman, yaitu penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Mungkin ada yang bisa menjawab. Penghargaan tidak efektif itu karena anak akan berpikiran hanya mendapatkan penghargaan. Saya akan berbuat baik bila mendapatkan penghargaan. Iki mang dinone Senin. Biasanya gurunya tidak tahu maringi permen dino Senin. Akhirnya dia tidak berbuat baik di hari Senin. Dia tidak berusaha untuk mengerjakan hal yang baik di hari Senin. Nah, itu tidak efektif, ya. Malah akan menjadikan cambuk bagi anak untuk tidak melakukan hal baik. Alasan yang ketiga yaitu penghargaan akan merusak hubungan. Kok bisa? Iya, menyebabkan iri dan dengki pada anak yang lain. Jadi hati-hati jika ingin memberikan penghargaan pada anak. Untuk yang keempat alasannya yaitu mengurangi ketepatan. Jadi tadi sudah saya ulas, kalau hari Senin mesti tidak maringi. Kalau hari Selasa biasanya gurunya di duit mesti maringi jajan. Nah, itu kan kurang pas, ya. Untuk alasan yang kelima yaitu penghargaan menghukum. Nah, itu sudah terangkum di nomor 1, 2, 3 tadi, ya, bahwa penghargaan itu jangan sampai membuat anak merasakan iri, merasakan dia menjadi nomor 1, merasakan dia menjadi bodoh sendiri karena tidak pernah dipuji, mungkin tidak pernah mendapatkan permen atau tidak mendapatkan hadiah yang lain, mungkin. Jangan sampai seperti itu. Nah, inilah perbedaan tadi sudah saya katakan di awal juga, hukuman dan konsekuensi. Lebih baik kita memberikan konsekuensi daripada hukuman. Kenapa? Ini alasannya. Ini adalah perbandingan konsekuensi dan hukuman. Monggo bisa panjenengan baca sendiri. Yang intinya, kalau hukuman itu diberikan secara mendadak dan satu pihak, Bu Guru memberikan pada anak, karena kamu salah saya hukum. Tapi kalau konsekuensi itu sudah kesepakatan. Makanya tadi saya menghimbau panjenengan untuk membuat kesepakatan kelas. Karena apa? Kalau sudah ada kesepakatan, pastinya nanti kita bicarakan pada anak. Kalau nanti kamu tidak membuang sampah di kelas, misalkan, kira-kira apa ya yang akan ibu lakukan pada kalian? Seperti itu sudah namanya konsekuensi. Karena apa? Itu hubungan dua arah. Jadi tidak hanya gurunya yang memutuskan, tapi diputuskan secara bersama-sama. Itu inti dari hukuman dan konsekuensi. Untuk yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang. Aduh, ini Pak Wahyu, Pak Nanta pasti suwun cinta dan kasih sayang. Oh semuanya, ya alhamdulillah. Berarti ibu guru dan bapak guru penuh dengan cinta dan kasih, ya. Untuk yang ketiga yaitu kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kekuatan. Untuk yang pertama kebutuhan bertahan hidup, ini sudah pasti, ya.
Siswa juga mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita harus tahu mengapa kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, supaya kita mengetahui apa yang siswa kita butuhkan di kelas. Oke, misalkan saja cinta dan kasih sayang. Ini pasti di kelas panjenengan juga mengalami. Ada anak yang bandel. Ternyata setelah panjenengan selidiki, dia adalah anak yang broken home. Orang tuanya berpisah. Nah, berarti dia mencari perhatian di kelas itu karena alasan cinta dan kasih sayang. Dia kurang cinta dan kasih sayang. Sehingga panjenengan tahu, oh berarti bocah iki membutuhkan cinta dan kasih sayang. Berarti apa ya sebagai guru yang saya harus lakukan pada anak ini? Itulah alasan mengapa kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Untuk apa? Untuk dapat mengambil sikap, untuk dapat mengambil solusi ketika anak didik kita di kelas terutamanya mengalami atau melakukan kegiatan di luar nalar. Yang ketiga, kebebasan. Oke lah, sebagai guru kita memberikan kebebasan pada anak untuk memilih. Tapi harus ada pilihan. Misalkan saja panjenengan di pelajaran SPDB. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gambar ilustrasi. Nah, yang harus kalian lakukan pada hari ini, kalian akan menggambar ilustrasi. Kalian bebas menggambar. Tapi, nah ada tapinya, ada pilihan yang harus kalian pilih. A, B, C, dan D. Mungkin menggambar A, menggambar pemandangan, B, menggambar apa. Monggo anak-anak, silakan kalian pilih, bebas kalian memilih ini. Mungkin ada yang ingin menggambar yang lain. Panjenengan tawarkan seperti itu. Ada yang angkat tangan. Bu, saya ingin menggambar buah. Oh iya, silahkan. Itu kan kita memberi kebebasan, tapi kebebasan yang tidak sebebas-bebasnya. Tetap ada pilihan dan batasan. Nanti ya, nah kebebasan. Yang keempat tentang kesenangan. Ini juga kita sebagai pendidik, juga kita memperlakukan anak juga harus paham. Kita hidup harus senang. Harus itu. Kalaupun susah di hadapan orang lain harus terlihat senang. Harus. Karena apa? Supaya aura positif dari kita tetap terpancar. Kalau kita senang, otomatis apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat pasti juga mengarah ke hal yang positif. Tapi kalau kita sedih, kita marah, mungkin ada anak tadi yang mematahkan pensil kita, tidak mungkin kan ya? Ini secara nalar, panjenengan pasti marah. Tapi tolong buatlah selalu senang. Supaya apa? Supaya tadi panjenengan tidak menghukum. Seperti itu. Yang kelima yaitu kekuasaan. Guru sebagai pendidik, guru itu sebagai pendidik, panjenengan mempunyai kekuasaan di kelas panjenengan. The power of teacher. Panjenengan adalah guru, adalah pemimpin di kelas panjenengan. Nah, panjenengan juga harus menggunakan kekuasaan panjenengan, menggunakan power panjenengan dengan baik, tidak semena-mena. Walaupun panjenengan mempunyai kekuasaan, harus kekuasaan yang tidak diktator, kekuasaan yang saling menguntungkan. Menguntungkan siapa? Jelas menguntungkan siswa dan juga panjenengan. Jadi sama-sama menguntungkan. Akhirnya terjadi simbiosis mutualisme. Ngerti ya? Nah, yang berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Ini yang penting juga, ya. Sebagai seorang pendidik, kita tentunya melewati 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum.
Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang posisi paling tinggi, manajer. Tentunya di dalam kelas panjenengan sudah bisa sebagai posisi manajer. Diharapkan juga sebagai pendidik memang sebagai posisi manajer di kelasnya. Manajer itu apa? Mengatur, ya. Sebagai mengatur, asalkan tidak tadi diktator di kelas. Nah, sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, panjenengan tentunya juga sudah pernah melakukan hal itu. Nah, itu termasuk perilaku kontrol yang negatif. Jadi, sebisa mungkin dua perilaku kontrol ini dihindari sebagai seorang pendidik, ya. Untuk sebagai teman dan pemantau, panjenengan masih bisa melakukan itu. Karena apa? Sebagai pemantau, panjenengan juga harus memantau tingkah laku anak, memantau perilaku anak. Supaya apa? Supaya anak bisa berbuat lebih baik lagi. Kalau sebagai teman, jangan sampai walaupun kita akrab dengan anak didik, dengan siswa, anak terlalu menganggap kita sebagai teman, terlalu loh, karena apa? Nanti anak akan ketergantungan. Nah, ini dia paling bawah itu anak akan di sini anak akan ketergantungan. Nah, posisi kita tadi sebagai manajer, di sebagai manajer panjenengan haruslah sebagai manajer tentunya panjenengan harus pandai-pandai mengatur kondisi di kelas, harus pandai-pandai memberikan penguatan pada anak supaya apa? Supaya karakter dan watak anak terbentuk. Itulah kontrol sebagai manajer. Apa yang dilakukan sebagai manajer? Yang dilakukan sebagai manajer salah satunya panjenengan bisa melakukan restitusi. Restitusi ini, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau bahasa biasanya kesehariannya itu adalah BP atau BK. Nah, ini yang lebih jelas lebih paham adalah Bu Susi, Bu Susi, karena Bu Susi jurusannya BK, PS1-nya. Nah, Bu Susi jelas lebih paham terkait restitusi ini. Di dalam restitusi itu kita tidak boleh misalkan anak berbuat kesalahan, kita tidak boleh langsung menjudge pada anak. Tapi ada tahap-tahapan untuk penyelesaian restitusi, yaitu nanti kita bahas, ya. Yang pertama ciri restitusi itu restitusi bukan menebus kesalahan, tapi memperbaiki kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, itu tawaran, ya, bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat dalam diri sendiri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar. Yang keenam, memperbaiki diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter dan tindakan, bukan tindakan. Nomor 8, fokus pada solusi. Dan yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Bagaimana cara melakukan restitusi? Ini cara melakukan restitusi atau bila ada atau panjenengan semua di kelas namanya BP. Panjenengan kalau mem-BP anak, namanya itu restitusi. Jadi tidak sekedar BP, itu ada ilmunya, Bu Susi, namanya segitiga restitusi. Ini yang harus panjenengan lakukan. Yang pertama di sini panjenengan ada yang pertama menanyakan keyakinan. Yang kedua menstabilitaskan identitas. Yang keempat validasi tindakan yang salah. Untuk menanyakan keyakinan panjenengan yang pertama panjenengan lakukan yaitu
kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau anak itu berbuat salah seperti itu? Kalau anak sudah menjawab, panjenengan tanya lagi, keyakinan di kelasmu seperti apa yang sudah kalian langgar seperti itu? Ini sudah pernah saya praktekkan di kelas saya, melakukan tes diskusi. Itu sudah saya upload di YouTube saya juga. Itu saya melakukan segitiga restitusi ini di kelas saya. Itu dengan beberapa anak. Setelah anak itu menjawab, Bu, saya tadi membuat si A ini menangis karena saya hanya bercanda loh, Bu. Ternyata si A menangis. Nah, itu kita sebagai pendidik menstabilkan identitas. Kita memberikan stimulus kepada anak. Sudah, kalau kamu berbuat salah tidak apa-apa ya. Semua orang sudah pernah juga melakukan kesalahan. Yang terpenting kamu tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Dan yang terpenting lagi, kamu harus berbuat baik mulai dari sekarang. Nah, itu yang terpenting ya Bapak Ibu. Ketika memberikan pembelajaran BP pada anak atau restitusi pada anak, penguatan bahwa tidak hanya dia sendiri yang melakukan kesalahan, tapi walaupun seperti itu dia juga harus tetap mempertanggungjawabkan. Nah, ini ada di validasi tindakan. Anak mempertanggungjawabkan kesalahannya. Jadi ketika anak salah, panjenengan tidak boleh, sudah kamu sekarang minta maaf, tidak boleh seperti itu. Tapi harus menawarkan terlebih dahulu pada anak. Kalau kamu sudah tahu kesalahanmu, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Seperti itu. Jadi biar anak secara dari diri dia sendiri biar muncul. Oh iya Bu, saya memang salah. Saya akan minta maaf dan saya akan berjanji tidak mengulanginya. Nah, ketika anak sudah berbicara seperti itu, panjenengan jangan menunda. Oh iya besok silakan kami minta maaf. Tidak boleh. Karena apa? Ketika anak pulang, nanti konsepsi dan persepsi sudah berbeda. Anak bercerita pada ortu yang di rumah tidak tahu menahu, jadi emosi. Ortunya si A yang nangis tadi juga emosi. Akhirnya sama-sama emosi, saling labrak melabrak. Jadi harus tuntas diselesaikan hal itu juga. Caranya bagaimana? Kalau tadi anak sudah punya solusi, ya Bu, saya mengaku bersalah, saya akan minta maaf. Ya, kedua anak atau beberapa anak yang melakukan kesalahan dan juga sudah dibuat menangis tadi, silakan dikumpulkan. Anak tersebut nanti harus minta maaf di hadapan Bapak Ibu gurunya. Supaya apa? Supaya masalahnya terselesaikan. Kalau anak sudah minta maaf dan yang menangis sudah memaafkan, oke, berarti masalah sudah selesai sampai di sini ya. Tidak boleh diungkit-ungkit lagi ya masalahnya ya. Panjenengan harus memberi penguatan seperti itu. Kalau anak sudah, iya Bu, sudah, anak bersalah sudah selesai. Ketika anak pulang sudah tidak ada masalah karena sudah minta maaf, masalahnya sudah selesai. Nanti ya, itulah segitiga restitusi. Dari tadi yang sudah saya paparkan materi, beberapa materi tadi. Yang terakhir tadi kan segitiga restitusi. Mengarahnya semua muaranya ya pada segitiga restitusi ini. Untuk membuat anak tidak minder, membuat anak atau mengembalikan anak pada posisi semula bahwa anak itu tidak berbuat salah. Jangan sampai anak merasa tetap berbuat salah. Dan nanti akan mengganggu psikologi anak. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Sudah pas? Sampun pas? Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Panjenengan semua bisa melaksanakan, utamanya di kelas panjenengan masing-masing, karena kita sebagai pendidik kita harus memberikan teladan yang baik dulu kalau ingin anak didik kita baik. Kalau ingin anak didik kita disiplin, kita harus memberikan contoh disiplin dulu. Semua
harus dimulai dari diri sendiri. Kita tidak bisa menyuruh anak, tapi kita hanya bisa menuntun anak. Kalau menuntun itu pastinya sing nuntun ada di depan, nggih. Ayo, atau di samping, tidak di belakang. Ngaten nggih? Iya. Jadi saya harap Bapak Ibu besok membuat kesepakatan kelas. Nanti kalau panjenengan sudah membuat kesepakatan kelas, nanti saya akan berkunjung di kelas panjenengan masing-masing untuk melihat perkembangan dari kelas panjenengan. Ngaten nggih? Bisa dipahami nggih? Oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila kata-kata yang telah saya ucapkan menyinggung panjenengan dan mungkin banyak kesalahan yang sudah saya lontarkan melalui perkataan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya menginginkan ayo kita bergerak maju untuk menjadi lebih baik lagi. Karena bagaimanapun juga nanti kalau kita menjadi baik, sekolah baik, masyarakat menilai baik, prestasi kita baik, semua terlihat baik, pasti nanti kita juga akan mempunyai nilai yang positif. Mari kita tanamkan budaya positif di kelas masing-masing sehingga nanti bisa membudaya di sekolah masing-masing. Ngoten nggih? Nggih. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam.